Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat BSI semua. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 hal terkait kubur yang perlu kita ketahui. Langsung saja yang pertama, ada 3 pertanyaan di alam kubur. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 27 yang artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Dari Al-Bara bin Azib pula, Nabi SAW menerangkan tentang ayat tersebut. Beliau mengatakan yang artinya, di dalam kubur akan ditanyakan siapa Rabbmu, siapa agamamu, dan siapa nabimu. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis ini dikeluarkan pula oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, kubur akan menjadi sempit. Setelah mayat diletakkan di dalam kubur, kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Ada beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Padahal kematian yang membuat ars bergerak, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Dalam kitab Sunnah An-Nasya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, inilah yang membuat ars bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis yang tersaji pada Munsad Imam Ahmad disebutkan, sesungguhnya kubur mempunyai penyempitan. Jika ada seseorang yang selamat darinya, niscaya yang selamat darinya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Hadis riwayat Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, jikalau ada seseorang yang selamat dari penyempitan kubur, niscaya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Akan tetapi, sungguh kuburnya telah disempitkan dengan sangat sempit. Kemudian dilapangkan setelah itu untuknya. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami. Bahkan kuburan bayi dan anak kecil pun tidak akan selamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda yang artinya, jikalau seseorang selamat dari penyempitan kubur, niscaya selamatlah bayi ini. Hadis riwayat At-Tarbani dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami. Al-Hakim At-Tirmizi berkata, sebab penyempitan ini adalah tiada seorang pun kecuali ia telah melakukan sebuah dosa. Maka diganjar dengan penyempitan ini sebagai balasan atasnya. Kemudian rahmat Allah menghampirinya. Selanjutnya yang ketiga, ada 3 larangan penting terkait kubur. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, yang artinya Rasulullah SAW melarang dari memberi kapur kepada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa dampak buruk dari membuat bangunan di atas kubur, di antaranya perantara untuk menyembah kuburan. Apalagi kuburan itu adalah kuburan orang soleh dan kuburan seseorang yang dianggap wali. Kemudian termasuk menyerupai peribadahan pada berhala dan peribadahan pada kuburan. Di mana kita saksikan para penyembah kubur bisa menjadikan kuburan begitu megah dan indah. Selanjutnya perantara menuju kesyirikan. Dan termasuk pemborosan dan buang-buang harta, kemudian mempersempit area perkuburan. Yang terakhir, ada larangan sholat di kuburan kecuali sholat jenazah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, bumi itu seluruhnya adalah masjid, tempat sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Diriwayatkan oleh Tirmizi, namun ada catatan di dalamnya. Hadis ini sesuai dengan syarat
syarat Bukhari dan Muslim, namun hanya beberapa berbeda dalam masul atau mursal. Yang mensahihkan hadis ini adalah Syekh Ahmad Syakir, Syekh Al-Albani, dan Syekh Abdul Aziz bin Bas. Larangan sholat di perkuburan dengan adanya ruku dan sujud adalah karena sebagai pencegahan dari beribadah pada kubur. Ini adalah perantara terbesar menuju syirik, dan perbuatan ini termasuk tasyabuh dengan orang musyrik. Demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan terkait kubur. Semoga kita semua terhindar dari segala kesyirikan dan diselamatkan di alam kubur. Dan semoga kita semua senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.